pengen tahu berapa paling tinggi? 50. 50 apaan om? Aku bisa. Sampai ditukar sama PCF udah. Udah. Jadi motor juga udah jadi motor. Ini kayaknya pengen jadi Pajero om. Nah, sebenarnya gini. Nominal. Kalau untuk burung Ya, gimana? relatif mahalnya ya. Heeh. Tapi yang dibalikin lagi yang dibilang mahal itu settingannya. Nah, apalagi sama Sultan. Kalau Sultan pasti ditanyain. Iya. Sampai detail. Ini burung mau jadi Nah. mobil apa ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Baris Oki. Di konten kali ini gue jalan-jalan ke anniversary-nya Komandan Jantisa ya, Pak Haji Jantisa di Sukabumi. Pak Haji Jantisa di Ronggolawe. Tadi waktu gantang, saya tuh ngelihat burung pastolnya punya Om. Om dari tim mana ini? Dari Timur BC. Timur PC. Tapi sebelumnya saya pengen kenalan dulu dari yang pertama ini semua pokoknya. Dari yang pertama, Om siapa ini? Om Parhan. Om Parhan. Ini Om siapa? Dindin. Om Dindin. Iya. Om ini siapa? Hero. Om Hero ini? Pei. Om Pei. Tadi bawa burung pastol kan ya? Nah, Iya. saya tuh jadi apa ya? Pengen nanya-nanya tentang burung pastol ini. Mulai dari sejarah, perawatan. Nah, yang paling pengen tanya tuh kestabilan di lapang. Gimana sih burung pastol pengen stabil di lapang? Burung pastol nih, kayak gimana pengen stabil di lapang? Untuk perawatan hariannya. Untuk perawatan harian. Untuk masalah sejarah mungkin dari sini ya. Dari Om siapa? Dulu ya. Pei. Dari Om Pei. Oke, Om Pei. Sejarah Sejarah burung ini tuh saya ngambil dari Depok. dari Depok. Waktu Troto. Troto. Dari Troto. Troto. Oh, berarti nerawat dari Troto ya, bukan dari pastol. Gitu. Dari Depok asal terang itu dari Tasik. Dari Tasik. Dari Tasik. Terahannya. Terahannya Cuman ternakannya di Depok. Ya, saya ngambil dari Depok, dari Oh. teman. Terus? Nah, kalau untuk perawatan sama ombak, Ya. kalau perawatannya itu ini simpel sih om. Emang burung Paling gampang karakternya nih. simpel. Paling gampang. Paling simpel. Murah kayak gimana? Simpel tuh. Kayak Gak ada gimana? yang ribet-ribet gitu. Semenjak saya lumayan burung murai, Hah? baru kali ini yang gampang settingannya perawatannya. ini. Perawatan Ya udah, Ah. dari mulai pagi hari gimana sih? Kalau pagi hari sih kita di embun ya. Ya, pengembunan. Pengembunan. Utama ya itu. Ya, utama. Sampai itu jam 9. Jam 9. Jam 8 kita kasih jangkrik. Kasih jangkrik ini sedikit sih cuma 5 ya. Setelah penjemuran apa sebelum? Setelah penjemuran, kita jemur atau 2 jam atau 3 jam lah. Habis penjemuran kita di angin-angin dulu, Angin-angin, ya. terus dikasih jangkrik 5 ekor. Ya. Terus di kerodong simpen aja. Gitu. Ini kalau Nah, masteran waktunya kapan? kalau masteran siang malam ada. Oh, siang malam. Nah, Jadi udah full ya? udah full. Tadi tuh udah full masteran. Ya. Perawatan. Dari mulai burung asli sampai Audio. juga ada audio. Iya kan, Iya. pastol tuh burung muda. Ya. Udah. Ya kan biasanya materi-materinya juga masih benar harus dimasukin. Iya. Benar harus dikumpulin memorinya biar Iya. full dia tuh. Tapi tetap ada masalah siang dari pagi Ya, sampai malam. audio kemungkinan sih kalau pakai audio itu dari setelah maghrib ya, setelah maghrib sampai pagi itu udah pasti full ya. Kalau dari pagi sampai sore itu ya pakai full. Yang jelas itu kalau bagusnya itu langsung sama burung dia masterannya. Gitu mah kalau cepat masuknya gitu. Cepat ke Jadi kan kalau pastol itu kan masih muda ya. Ya. Jadi gimana yang masternya. Jadi kita ikutan. Oh, dia masih labil ya? Masih labil. Burung ini ikut bunyi, pastol juga ikut bunyi gitu. Iya. jadinya Jadi ngisi gitu, ngisi. Iya. Ngisi langsung masuk. Kalau sore hari kita sama di angin-angin juga. kita udah beres angin kasih jangkrik. Terus
kita kerodong lagi. Berarti dari mulai jam 8 itu penjemuran. Ya. Pertama jam 5 embun dulu. Oh iya jam 5. Embun dulu. Embun. Lalu penjemuran jam 8. Angin-angin sekitar jam 10 ya. Sekitar jam 9. Kalau saya itu perawatan ini kadang sampai jam 8, kadang sampai jam 9. Kalau lagi libur mungkin saya sampai jam 9. Kalau hari-hari perawatan kerja. Ya. Kalau hari-hari kerja mah paling sampai jam 8. Jam 8 kita kasih jangkit tutup aja udah. Gitu. Kalau umbaran berapa kali? Umbaran itu 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. 2 kali. Kalau mau ke lapang, kalau 3 hari sudah istirahat. Jangan di umbar gitu. Ini buat karakter chicken. Ya, karakter yang ini. Beda-beda kan ya. Beda. Makanya buat teman-teman, buat yang punya murai pasto, bisa kan ngambil perawatan dari camp juga. Ya. Iya. Bisa dibantu dari Dari umur usia berapa bulan? Kalau sekarang bukan. Ya. Sekarang itu sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun. 13 bulanan. 13 Karena kan ini ada sertifikat juga, terus diakui juga kan sama peternakan. Oh, ini ringnya ring tasik juga. Ya, APBN Tasik. Ya ring APBN gitu. Jadi mau gimana pun kalau udah ada sertifikat terus diakuin kita bisa mengelak lah gitu katanya kan apalagi sekarang kan gitu ya banyak pasal-pasal yang kayak gimana gitu. Ya, nah itu yang saya pengen ngobrolin dulu tuh. Tentang berapa sih batasan usia pasto? Kalau pengalaman ya ini ya, saya pas waktu dulu itu main di Cibubur ya. Kalau di sana kan itu bukan pasto ya, tapi murai batu muda. Murai batu muda itu disebutnya. Beda ya? Beda. Kalau di Jakarta di kota itu nggak ada pasto. Nggak ada pasto, itu udah murai batu muda dan maksimal usianya itu kurang lebih itu 2 tahun. 2 tahun. 2 kali 2 gabung tahun lah. itu masih bisa masuk ke murai batu muda atau kalau di kita itu pasto lah. 2 pabungan jadinya. Jadi 2 kali pabungan itu masih bisa masuk gitu. Selama burung tersebut di bawah 2 tahun. Berarti jelas ya buat teman-teman juga nih yang suka ngalasar, salah ngartiin. Ya, kelas pasto itu sampai mana udah jelas tadi sama ini. Terus tadi apa? Ini masuk berapa nih? Di sesi pertama itu masuk ke 3 ya. 3. Ini yang satunya Yang kedua. Tadi itu gampang ya. Wah. Sampai keluar lah hari ini juga alhamdulillah. Kan ini burung. Alhamdulillah stabil. Ini kalau dari pasto ya masuk ke beranjak dewasa suka agak perubahan nggak sih settingan atau perawatan Ada. Kembali lagi ke pemakaian sih. Ke pemakaian. Kalau kita kan di sini udah kayak Ada yang jorok kan. Jorok lah katanya gitu kan. Maksimal itu atau maksimal pemakaian itu 2 minggu sekali. Kadang-kadang ini kemarin sampai 3 minggu ya. pemakaian tuh ke lapang. Iya. Ke lapang. Lapang. Jadi harus apik lah gitu. Harus bisa apik mungkin lah gitu. Ini 2 minggu sekali. Ya. Paling 2 minggu sekali. paling sebentar itu 2 minggu. Sebentar. Sebentar tuh 2 minggu. Jadi ngelihat karakter burung di rumah, kalau burungnya on fire dalam 2 minggu biasanya langsung dipakai. Oh jadi nggak boleh dalam seminggu Bisa, itu biasanya. 2 kali 3 kali nggak boleh. Nanti dampaknya itu pas waktu mau ke dewasanya. Nah, itu. Nah, itu Yang kebanyakan bahaya. burung ada yang ngaco, ada yang apalagi sampai ke cabul kayak gitu kan cabul bulu. Nah, itu efek dari pasalnya jorok gitu. Oh iya ini perawatan. Ini terlalu pasto gimana ya? burung juga. Terlalu dipaksa lah buat kerja lah gitu kan. Yang namanya hewan kan nggak sama orang juga om ya. Iya, Kalau dipaksa kan nggak enak om ya iya. gitu kan. Pokoknya harus sesuai dengan Gitu, sesuaiin usia aja lah gitu om. Jadi ini banyakannya baca karakter lagi dari kembali lagi ke karakter. Jadi tiap burung tuh beda-beda. Ya. Nah, beda-beda ya. Ini kan juara nih burung. Ya. Masih banyak juga dong. Sebelumnya udah berapa kali juara sih? Ini burung ini keren aja nih. Kalau kita sering udah banyak. Udah banyak sih. Udah banyak. Di Bandung kemarin di HPBI itu Iya. masuk ke berapa itu satu kedua ke satu. di dewasa itu main. Oh, dewasa. Tapi aman ini burung. Aman. Ikut Di Piala DPR di mana? Dewasa. Dewasa. DPR yang Cianjur. Ya, Cianjur mana? Nah, ya masuk satu Masuk ke- dewasa itu. Alhamdulillah sih Yang di kelas dewasa itu masuk ke 5, terus yang di kelas 1 juara pertama. Dan ini burung muda tapi udah berani kelas dewasa. Iya. Ngomong-ngomong ini burung-burung prestasi nih. Masalah harga. Saya tuh pengen tanya itu masalah harga nih. Kalau itu mah relatif. Kalau masalah harga itu relatif ya. Ya. Lihat burungnya dulu, kan kestabilannya dulu.
Nah kalau masalah harga, saya kembali ke yang punya, karena saya cuma ngerawat. Kalau untuk penawaran udah banyak, yang masih masuk Om udah masih banyak. sayang. Karena ini hobi ya. Iya, Hobi berbicara tentang hobi Mungkin kita. karena pelapisnya belum ada. Nah, itu. Jadi untuk sementara kita ini tidak kasih harga. Tidak. Tapi banyak yang Banyak nawar. yang nanyain. Kalau penawaran mah udah penawaran banyak. Cuma untuk sementara. Saya pengen tahu berapa paling tinggi. Penawaran pastor 50 apa tuh? 10 juta? Nggak bisa tuh. Nilai satu. Bentar hari ini 20 juta murai satu buat penawar burung pastor. Iya. Ini chicken. Ya. Ada kok masih ada WA-nya banget juga ada. Bener banget ini, pas banget. Saya konten burung mahal banget. Itu gak cuma lihat di lapang doang, memang ini bukti ya. Bukti. Jadi kalau hobi kan yang mahal itu hobinya. Iya. Bukan nominal ya. Sebenarnya gini, Bukan nominal. kalau untuk burung Ya, gimana? relatif mahalnya ya. Heeh. Tapi yang dibalikin lagi yang dibilang mahal itu settingannya. Kalau settingan yang nggak dikasih ini ngeburu nggak bakalan jalan. Iya. Ya. Berarti orang-orang yang nawar itu bukan nawar burung, ini nawar settingan. Pasti tanya setting burungnya cocok sama burung, ya kan kerjanya burungnya dia cocok. Terus ngobrol masalah maharnya cocok. Baru Nah baru ditakhirin pasti ditanya settingan harian perawatannya itu. Soalnya kalau nggak ada perawatannya ya nggak bakalan jalan gitu. pastor 50 juta. Sebenarnya Om itu kalau untuk paso labil. Labil. Jarang sih kalau Jarang. bisa terus kerja dibawa lagi jarang Labil. sebetulnya. Kadang kita hari ini dipakai ya bagus Ya, juara juara. satu. Ntar 2 minggu ke depan Ya. kita pakai lagi. Beda lagi kerja. Beda lagi, perubahan. Kadang begitu. Kadang istilahnya sesi pertama bagus, sesi keduanya. Nah jadi masalah settingan itu di lapang itu kadang-kadang belum bisa terkunci lah katanya, masih bisa berubah-ubah. Jadi lihat dulu kondisi burungnya, kayak tadi kan sempat diwarnai hujan dulu kan, di awal itu panas kan, Iya. waktu setting kedua di hujan dulu, nah itu Iya. kan pasti robah deh lagi gitu kan. Iya, tadi cuaca benar-benar panas. Nah itu sisi pertama kan benar-benar panas, pas waktu kedua kan itu sempat hujan dulu kan, nah, itu pasti agak ada perubahan dikit lah Om gitu. Jadi itu yang mahalnya Om. Tapi orang yang nawar ini 50 juta berarti dia udah tahu dong ke depannya bakal kayak gimana. Karena dia yang nawarnya senior juga. Dia punya nama juga. Bukan nama di Bandung juga. Bukan orang Om yang nawar sendiri. Iya, Om yang nawar nih, denger dari bos nih gak bakal dijual Om. Tapi kalau 100 juta gimana? Kembali lagi nih yang punya kembali lagi. 100 juta Jujur, gimana? kalau untuk pembukaan emang 100. Tuh, kan bener. Kenapa? Karena kita nggak niat jual. Dari awal kita nggak niat jual. Kalau misalkan orang itu berani 1 juta, ya mungkin itu dimiliki kita gitu. Ya karena udah buka harga di Karena kita udah buka harga. Dari Iya, sekolah gitu. Meskipun berat hati untuk melepas katanya kan gitu. Tapi dengan kita udah buka harga, kalau dia berani berarti itu ya satu rezeki kita, itu burung rezeki dia gitu kan. Jadi kita itu bukan nggak perlu duit ya. Butuh duit bukan Cuman kebutuhan kita gitu. kan masih hobi ya, masih suka ke lapang gitu. Jadi terus ini si cat ini istilahnya cat itu ya jadi gampang sekali Selalu settingannya. ngebungahin jadinya, Jadi lapangnya dari ngebungahin. pertama kita pakai belum pernah ngejong. Nah, itu. Nah itu kestabilan itu susah burung itu. Mungkin yang stabil lebih susah. banyak burung lebih istilahnya Mewah, lebih mewah dari si banyak. cat. Cuman kalau bahasa sudah nama bagernya, bager istilah jujur, Ya, istilah nama ini begitu. Ini baru dapat tiket doang. Ah, Dari sekian banyak burung dia cuma ini yang paling jujur, dengan mudah ini. Ya jadinya kan gini, jadi kalau di burung itu pasti semua dari muda ya. Ya, dari muda. Nah, pasti dari muda. Kalau untuk yang bagus, yang tadi dibilang bagus banyak. Yang lebih mewah banyak. Tapi yang setiap dipakai ke lapang stabil, Susah. masuk, susah. Makanya itu burung yang jujur itu ya sama kayak orang, sama lah. Jadi orangnya mungkin jujur atau tipe karakter orang jadi sama kayak di burung gitu. Jadi kita harus benar-benar ngebaca karakternya. Ada yang kita beli juaraan mahal 100 juta. Pas pindah, biasanya kan pindah tempat wilayah kan panas, Ya. cuaca kan beda. Adaptasinya. Adaptasinya lama ya. Kamu dapat lagi settingannya dari nol lagi jadinya gitu. Jadi karakter burung jujur itu susah. Jadi yang mahal itu yang bikin mahal dia minta 100 itu karena jujurnya. Tapi Itu udah sebelumnya, stabil ya. ini Om, tapi sebelumnya ada gak sih burung murai batu di rumah Om selain Ken?
Banyak. Banyak juga. Sebelumnya juga sama, saya punya pasto sama juara, Ya. terus juara saya udah lepas itu. Udah lepas. Sampai ditukar sama PCF udah. Udah. Jadi motor juga udah. Udah jadi motor. Ini kayaknya pengen jadi Pajero Om. Mudah-mudahan ada rezekinya gitu kan. Enggak kegodaannya sama 100 juta lah gitu kan. Ya. Semoga lebih lah. Nah, Kan kalau gue gini, Om Hari ini burung kejual lebih. Buat konten lagi. Iya, Om saya siap berapa berubah nih? Nah, gitulah. Oke. Om saya pengen tanya. Pengen ini. Ada gak sih buat Om teman-teman murai batu ini buat kasih motivasi ke teman-teman di Mania khususnya yang rawat burung murai batu pastel. Motivasinya kayak gimana coba? Kalau menurut saya ya, kalau mau merawat burung pastel buat utamanya buat pemula ya. Ya, pemula itu ya. Pemula ya. Kalau buat pemula itu intinya mah kesabaran dulu dah yang dipegang. Kesabaran pertama Kesabaran dulu, karena kalau kita terlalu paksain tuh pastel, air-airnya pasti bakal rusak juga tuh pastel. Kalau nggak ke bulu, ke mental. Ya. Apalagi kalau kita misalkan udah punya burung dasaran bagus, kalau kita nggak bisa kondisi burung, ujungnya pasti rusak juga. Yang pertama kesabaran. Yang kedua apa? Yang kedua, kita beli tuh mending cari yang terah. Terah yang paling utama terah. Bentar Om, saya potong ya. Mumpung ini lagi mau bahas murai. Sekarang kan marak nih di YouTube, bahkan banyak banget yang di TikTok burung murai batu yang harganya murah, bahkan sampai benar-benar jatuh. Ya, banyak benar. Wajar. memang Kan ya, Om. Gini ya. Memang enggak menutup kemungkinan yang harga murah itu jelek ya. Jelek. Enggak menutup kemungkinan karena hewan namanya juga kan ya. betul. Ya kalau kita ngandelin ke terah mungkin ya kasarnya gini ya, kita dari turunan orang tua kita secara otomatis adalah hampir 50% lebih itu pasti ada turunan dari orang tua kita. Nah jelas. kita juga sama, kita ngandelin dari terah dulu dari awalnya itu, karena kan gini ya, ngerawat dari troto itu susahnya atau tanggalnya itu kan seperti apalah tahu sendiri. Benar-benar karena harus yang disebut ini harus ada kesabaran, Tunggunya lama. pemasarannya, terus kan kita harus keluar modal lagi, terus kita harus ada apa namanya itu konsisten. Harus free. Murih itu Om. Maksudnya tuh murih. Jadi Jangan kita bosenan kalau main murai batu. Harus stabil, kesabaran. Yang kedua terah, ketiga apa? konsisten. Konsisten. Benar, Konsisten. Satu konsisten dari kita ngasih pola makannya dia dulu. Yang kedua pola umbaran. Yang ketiga itu pola kita waktu permainan dia itu kapan. Itu berarti balik lagi ke konsisten tuh. Konsisten tuh Om. Harus konsisten Om. Karena apa gini ya? Yang kalau kita ngasal-ngasal, secara otomatis burung juga dari Nggak labil. Nggak stabil. asal-asalan gitu kan. Nah gitu Om. Ini majikan tuh pelit banget kan. Burung gitu. Dari pemberian foto, kita kan jangkriknya, mandinya, Terawat, itu ini terawat. harus konsisten lah Om gitu kan. Poin keempat ada nggak? Kalau poin keempat mungkin ada. Tuh gini nih, Gimana coba? tadi Om bilang jangan sampaikan dia lapar gitu kan? Ya. Nah, kembali lagi ke burung, karena burung tuh ada yang pengennya kenyang, ada pula juga yang pengennya dia lapar. Kita harus memahami karakter Karena burung. karakter burung tuh harus benar-benar dipahami itu. Makanya yang tadi dibilang bukan burung terah. Sekarang yang tadi di TikTok itu burung terah. Nah, bukan karena nggak terah dia jadi burung nggak bagus di lapangan. Emang mayoritas sih banyakannya pasti pemain murai nyari yang terah. Terah dulu. Soalnya apa? Game, Kalau ya. dari game dari darah itu kita tinggal ngatur ke depannya jadi statementnya gampang gitu lah. Nggak terlalu benar-benar jadi kayak nol banget. Nol banget jadi nggak jelas gitu kan. Tapi walaupun burung nggak jelas, tapi kalau kita tahu sama burung kayak yang lain teman-teman gitu ya, udah ngerti sama trotolan kan, oh ini yang bagus, ada lah satu Ya. dua pasti ada aja gitu. Oke. Tapi balik kalau lagi. bahasa Sunda mah aya tumuaneun. Aya tumuaneun. Ayat tungguanan. Seng celengan. Seng celengan. Tapi kan zaman sekarang udah yang diceritain itu pasti banyaknya ditanya ini apa? Ini burung dari mana? Nah,
Nah, pasti. betul. Pasti nyari mana gitu kan, apalagi Tengahnya dari mana, Nah, indukan bilang. ya jadi kita jelas Sejarahnya yang tadi. sejarah intinya burung Pasti itu yang ditanyain sama pemain. tentang mulai batu pasto. Nah, apalagi sama Sultan. Kalau Sultan pasti ditanyain. Iya. Sampai detail. Ini burung mau jadi Ah. mobil apa ini? Tah gitu kan. Kalau kata Sultan. Nah, itu maksudnya ke poin kelima, Om. Apa? Tahan godaan. Asik. Nah, Bos, ini itu. buat bos ya. Ya. Bos tahan godaan dong. Itu dari awal dari penawaran yang ya maaf ya ini bukan sombong dari Ya. angka terendah sampai terbesar nggak ada gitu kan. Oke. Itu yang Burung yang sih disebut ini. ke poin kelima itu. Tahan godaan. Tahan godaan. Yang pertama kesabaran. Ya. Yang kedua tadi itu apa? Apa namanya? Apa? Terah. Terah. Yang ketiga konsisten. Konsisten. Yang keempat pola perawatan. Nih, Pola jangan perawatan. pokoknya jangan terlalu bosanan buat Nah, bos. Harus itu. memahami karakter ya. Nah, memahami karakter. Yang kelima poin paling utama buat bos ini tahan godaan. Betul. Tahan godaan itu paling susah, Om. Kalau kita masih senang main itu harus tahan godaan. Nah, itu. Susah Om cari burung yang Benar-benar. istilah lama stabil itu susah. Oke, mungkin Om cukup sekian. Ini Ya. benar-benar ilmu banget. Ya. Saya ngobrol sama Om ini benar. Ya. Om